Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara bersuka cita sore hari ini? Bapak Ibu Saudara bersuka cita sore hari ini? Amin. Ya, tidak terasa waktu berjalan sangat begitu cepat. Rasanya baru kemarin kita merayakan Natal dengan tema inilah seorang Kristen yang sejati. Dan tidak terasa saya sudah 5 kali Natal di tempat ini, saudara. Nggak terasa 4,5 tahun saya jadi gembala jemaat yang ada di GBD Siloam. Itulah hidup, itulah waktu berjalan begitu cepat. Dan kalau kita bisa masih menikmati Natal pada tahun ini, itu semua hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Nanti kalau kita melihat menghitung di tahun 2014 ini sudah banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara seiman kita yang telah menyelesaikan pertandingan. Nah, kita masih dalam proses menyelesaikan pertandingan kita. Mari kita kerjakan dengan baik, ya. Kita kerjakan dengan baik, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Mari kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan. Tema Natal kita adalah terangnya menggemparkan, ya. Terang yang menggemparkan, saudara, ya. Kita sudah melihat di 3 minggu ini bagaimana kita melihat tentang terang itu, ya. Minggu pertama kita melihat tentang terang yang terpancar, ya. Terang itu harus dipancarkan. Yang kedua, terang itu membimbing, ya. Terangku membimbingnya. Bagaimana kita sebagai terang ini, kita harus membimbing banyak orang yang masih hidup di dalam kegelapan, ya. Kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang terang yang efektif, terang yang menghasilkan sesuatu, terang yang berdaya guna, ya. Ada 2 macam, saudara, ya. Gereja, masih ingat? Gereja kaki dian dan gereja gantang. Kita sebagai gereja, kita sebagai kaki dian, ya, dikatakan pelita itu harus ditaruh di atas kaki dian. Jangan dimasukkan di dalam gantang, sebab kalau dimasukkan di dalam gantang, maka terang itu tidak berguna, terang itu tidak menjadi efektif. Puji Tuhan, mari kita mau sama-sama melihat firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 60 ayat 1 hingga yang kelima. Yesaya 60 ayat 1 hingga yang kelima. Saya undang sekali lagi Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau baca ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap, ya. Yesaya 60 ayat 1 hingga yang kelima. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dengan jelas bagaimana ketika terang itu datang, terang
terang itu terpancar, ya, terang itu menjadi efektif. Akibatnya apa saudara? Di dalam ayat yang kelima, kita ini akan menjadi terheran-heran. Dikatakan kita akan berseri-seri, kita tercengang, bahkan berbesar hati. Karena terang ini tidak main-main. Terang ini sesuatu yang begitu dirindukan oleh banyak orang, banyak jiwa. Kita tahu, dikatakan tadi di ayat yang pertama, bahwa bumi ini, dunia ini sudah dikuasai, ditutupi oleh kegelapan, ditutupi oleh kekelaman, satu keadaan yang begitu mengerikan. Nah, karena itu kita perlu terang. Dan ketika terang itu datang, luar biasa saudara, terang itu akan membuat banyak orang tercengang-cengang. Terang itu akan membuat orang menjadi gempar. Nah saudara, kita mau lihat bersama-sama, ketika terang Kristus hadir, maka akan membuat gempar. Nanti kita akan melihat perjalanan bagaimana terang itu datang ke dalam dunia, dan di setiap peristiwa terang itu membuat gempar banyak orang, menggemparkan banyak orang, membuat orang terheran-heran, membuat orang tercengang, membuat orang takjub. Itulah terang Kristus. Dimulai kita lihat perjalanan yang pertama, yaitu pada waktu kelahiran Yohanes Pembaptis. Ini ada kaitannya dengan terang itu, ada kaitannya dengan kelahiran Kristus. Kenapa saudara? Yohanes Pembaptis ini menjadi perintis jalan bagi Tuhan. Nah saudara, kelahiran Yohanes Pembaptis sebagai perintis jalan terang ini begitu menggemparkan saudara. Coba kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 18 dan 36. Lukas 1 ayat 18 hingga 36, demikian firman Tuhan. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ayat 36, dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Saudara, kita lihat kelahiran Yohanes Pembaptis ini sudah menggemparkan banyak orang. Kita tahu dikatakan kelahiran Yohanes Pembaptis itu, ya, pada waktu itu Elisabet kondisinya mengalami dua keadaan yang seharusnya ini mustahil untuk bisa punya anak. Keadaan Elisabet ini ada dua fakta di mana ini menyebabkan dia mustahil untuk bisa punya anak. Yang pertama apa saudara? Elisabet ini mandul. Elisabet ini mandul. Orang yang mandul sudah tidak mungkin bisa punya anak. Fakta yang kedua lagi saudara, Elisabet ini sudah tua, artinya sudah mati haid, artinya sudah menopause. Jadi tidak mungkin Elisabet ini punya anak. Mandul saja sudah tidak mungkin punya anak, apalagi sudah tua. Makanya waktu firman Tuhan datang, ya, Gabriel ini datang kepada Sakaria, dia berkata bahwa kamu akan punya anak, anak ini akan menjadi perintis jalan bagi terang itu. Sakaria nggak percaya, dia ngomong, lo bagaimana mungkin, aku ini sudah tua. Ya, bukan sekedar tua, nanti dijelaskan ketika Gabriel itu datang kepada Maria, karena Maria kondisinya juga sama saudara, mengalami ketidakmungkinan, mengalami kemustahilan untuk bisa mengandung. Nah saudara, kita lihat kuasa Tuhan itu dahsyat. Kuasa Tuhan itu menggemparkan, yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin dikerjakan oleh Allah. Coba kita lihat lagi
peristiwa kelahiran Kristus membuat gempar karena dilahirkan dari seorang perawan Maria. Ya, kita lihat sama-sama lagi di dalam Lukas 1 ayat 34 hingga 35. Dikatakan demikian. Lukas 1 ayat 34 hingga 35 dikatakan demikian. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara, dua peristiwa yang kita lihat di mana terang itu hadir, terang itu menggemparkan. Yang pertama, ketika kelahiran Yohanes Pembaptis yang akan menjadi perintis bagi terang itu. Lalu yang kedua, Maria juga mengalami kondisi yang mustahil. Kenapa saudara? Waktu firman Tuhan datang kepada Maria, ya, Gabriel berkata, kamu akan mengandung. Lalu Maria berkata, Tuhan, bagaimana mungkin? Aku belum bersuami. Kalau tadi saudara ya, tidak mungkin mengandung karena dia sudah mandul, dia juga sudah tua, mati haid, tidak mungkin. Kalau Maria ini dia belum bersuami, bagaimana mungkin? Saudara, kira-kira Maria sama Elizabeth ini terima anugerah, ya, atau terima malapetaka, saudara? Terima anugerah atau musibah? Ada yang mau terima seperti ini, saudara? Oh, sekarang baru kita sanjung itu Elizabeth, ya, kita sanjung itu Maria, ya. Kalau ada yang Gabriel datang kepada emak-emak di sini, maaf bicara ya, emak-emak yang sudah tua, yang sudah mati haid, sudah tua saudara. Ya, tadi kita lihat gambarnya Elizabeth sudah tua. Lalu Gabriel berkata, kamu akan melahirkan. Kira-kira emaknya sukacita atau sedih saudara? Sukacita sedih. Oh, emaknya langsung lonjak-lonjak ya. Puji Tuhan gitu ya, dipanggil gitu ya, sedulur-sedulure gitu ya, yang mungkin ya sudah tua, dikatakan, aku main duwe anak, aku ini ngandut, aku nanti hamil gitu saudara ya. Mungkin orang katakan ini toh, wis tua kok hamil, seneng saudara. Banyak orang yang usianya sudah sedikit tua gitu saudara, yang mendapatkan anak kadang juga tidak terima dengan sukacita. Saya dulu di kota Solo saudara, ada seorang ibu-ibu yang usianya sudah 50-an, hamil saudara. Dia datang ke rumah, ya, dia nangis, ya, dia cerita sama istri saya, bisa bisik, malu kalau ketahuan saya saudara. Saya tanya sama istri, kenapa? Hamil, malu, ya, piye toh, wis tuwa kok hamil, piye rasanya nanti orang kan akan katakan, waduh ini puber keempat katanya saudara. Lalu saya katakan, sudah terima saja, itu namanya berkat Tuhan. Loh, nggak gampang loh saudara, ini sudah tua. Tapi membuat gempar ya, membuat gempar saudara, ya, membuat gempar. Ketika orang melihat, tadi kita lihat bersama-sama, nanti kita melihat bagaimana ketika Yohanes itu lahir, orang bersuka cita, orang terheran-heran, orang terkagum-kagum. Walaupun kadang kita menerima itu rasanya berat, tetapi ketika terang itu dinyatakan dalam hidup kita, makanya terang itu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah saudara, selanjutnya kita melihat terang Kristus menggemparkan pada para gembala di padang Efrata. Ya, tadi Elizabeth, kita melihat Maria. Sekarang berita kelahiran Yesus itu menggemparkan para gembala yang ada di padang. Coba kita lihat sama-sama Lukas 2 ayat 9 hingga 14, dikatakan demikian. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka,
dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, luar biasa ya. Satu kali ada para gembala di Padang Efrata yang sedang menjaga. Nah saudara, gembala-gembala Efrata ini bukan gembala sembarangan, saudara. Ya, bukan mengembalakan domba yang sembarangan, tetapi gembala-gembala Efrata ini yang ada di Padang Efrata ini mengembalakan domba-domba untuk kurban. Jadi gembala yang bukan sembarangan, tetapi gembala-gembala untuk kurban. Kurban yang dibawa kepada kurban ketika mereka beribadah menyembah Tuhan, mereka membawa kurban itu. Nah saudara, dikatakan tadi tahu-tahu datang malaikat. Saudara mau sama tanya, saudara kalau kedatangan malaikat senang atau takut, saudara? Ya, baru tidur tahu ada malaikat berdiri di samping ranjang itu ya, langsung senang. Oh malaikat, enggak saudara, takut saudara. Ya betul ya, takut. Padahal malaikat loh, manusia itu kadang bingung saudara ya. Wadah, makhluk asing ketakutan ya, makhluk asing ketakutan. Nah sama saudara, gembala-gembala ketakutan, tapi malaikat berkata, jangan kamu takut. Pada hari ini aku memberitakan kepadamu ya, ada satu berita yang besar, berita sukacita yang luar biasa. Telah lahir bagimu seorang juru selamat. Menggemparkan saudara. Enggak cuma itu, saudara. Malaikat dikatakan tadi tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat sejumlah bala tentara surga. Memuji Allah di surga, melihat bala tentara surga yang bersorak-sorak memuji Allah dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Menggemparkan saudara. Kehadiran Yesus itu selalu menggemparkan ya. Akhirnya si para gembala tadi mencari Yesus. Tadi sudah diberitakan ya di ibadah Natal bersama-sama di sekota Salatiga di lapangan Pancasila. Pendeta Endang menyampaikan kata menjumpai Yesus itu tidak sederhana, tetapi menjumpai ini pengertiannya itu adalah mencari dengan sungguh-sungguh ya, sampai dia menemukan. Kita tahu ya kan, para malaikat tidak mau gini, gembala-gembala pergilah ke Salatiga, ke Jalan Ahmad Yani nomor 14, saudara. Tidak seperti itu. Jadi hanya dikatakan ada seorang bayi yang lahir di kandang. Dia harus pergi ke Bethlehem, cari ada seorang bayi yang lahir di kandang. Kenapa gembala-gembala ini begitu antusias? Bahkan nanti kalau kita lihat akhirnya menemukan, saudara. Kenapa? Karena dia mendapatkan berita yang begitu mengemparkan hidupnya. Selanjutnya saudara, kita melihat peristiwa yang lain ya. Kita sedikit melihat tentang perjalanan kehidupan ke Tuhan Yesus yang adalah terang itu, yang di setiap kehadirannya itu selalu menggemparkan, saudara. Yang selanjutnya, kehadiran terang juga menggemparkan para Majus dari timur. Saudara, orang-orang Majus ini adalah orang-orang Persia. Ya, disebut Majus, artinya Majus itu orang pinter, orang berhikmat. Nah saudara, dikatakan tadi orang Majus itu melihat ada satu bintang. Bintangnya ini berbeda dari bintang yang lain, dan menurut mereka bintang ini menunjukkan adanya seorang yang lahir.
seorang yang besar yang lahir, seorang raja yang besar yang lahir. Makanya tidak heran saudara, orang-orang Majus ini akhirnya pergi ke Herodes. Perginya bukan cari gembala saudara, karena yang lahir ini adalah seorang raja. Makanya Herodes juga kaget, wah ini kalau ada raja yang lahir lagi berarti akan mengalahkan saya, akan menyingkirkan saya. Saudara, kita lihat kelahiran Yesus itu sampai menggemparkan ke daerah Persia. Persia itu jaraknya kurang lebih sekitar 600 kilo dari Bethlehem. Jarak yang begitu jauh, ditempuh dengan begitu jauh. Orang Majus naik apa saudara? Kira-kira waktu pergi naik apa saudara? Wah, kita bilangnya naik unta saudara ya. Padahal di Alkitab tidak dikatakan orang Majus pergi naik unta. Cuma gambaran kita, unta itu dulu adalah kendaraan ya, kendaraan yang mahal. Ya, kalau orang-orang biasanya naiknya keledai, bagal gitu ya. Unta itu yang naik biasanya para pembesar. Jadi selalu Bapak Ibu Saudara kalau melihat cerita tentang orang Majus selalu naiknya unta kan gitu saudara ya, naiknya unta. Nah saudara, berapa orang Majus yang datang menemui Yesus? Nah ini juga terjadi salah kaprah juga saudara. Seringkali kita bilang yang menemui itu 3 orang Majus, padahal Alkitab juga tidak pernah mencatat 3 orang Majus. Dikatakan orang-orang Majus, kita menyimpulkan 3 orang Majus itu karena yang dipersembahkan adalah emas, kemenyan, dan mur. Lalu kita berpikir 1 orang bawa emas, 1 orang bawa mur, 1 orang bawa kemenyan. Lalu kita berkata itu 3 orang Majus. Alkitab tidak menyatakan itu 3 orang Majus. Tapi ada orang Majus yang datang. Bisa dalam bentuk rombongan saudara, tapi hadiahnya bodoh, karena 3 hadiah ini adalah hadiah yang begitu mahal, yang memang hadiah-hadiah diperuntukkan untuk raja. Nah saudara, kita lihat bagaimana kelahiran Yesus itu juga menggemparkan orang pintar di Persia. Orang pintar di Persia. Ya saudara, saya kemarin ke Bethlehem, ke tempat di mana Yesus lahir. Ya, wah sekarang luar biasa, menjadi gereja yang begitu diagungkan, dibangun dengan megah. Ya, dulu setelah Tuhan Yesus, ya itu memang dijadikan gereja oleh bangsa Romawi. Ya, bangsa Romawi itu seringkali membuat dengan mosaik-mosaik. Ya, ada banyak gambar-gambar mosaik-mosaik, saudara. Nah, ketika Romawi dikalahkan oleh Persia, tempat itu diserbu oleh Persia, ada 1 mosaik, ya semua dihancurkan oleh orang-orang Persia, saudara. Tetapi ada 1 mosaik yang ada di lantai itu tidak dihancurkan. Ya, waktu saya ke sana, guide-nya saya tanya ya, Pak, ini apa? Lalu dia cerita, ini adalah mosaik yang di dalamnya adalah gambar tentang bagaimana orang Majus itu ketemu dengan Tuhan Yesus. Jadi orang Persia percaya tentang kelahiran Yesus saudara, karena gambar mosaik itu. Sehingga orang Persia tidak menghancurkan karena itu nenek moyang mereka. Saudara, betapa terang itu menggemparkan sampai jauh ke Persia. Ya, sampai jauh ke Persia. Coba kita lihat sama-sama di dalam Matius 2 ayat 1 hingga 2. Matius 2 ayat 1 hingga 2. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur. Orang-orang Majus, tidak 3 orang Majus, saudara ya. Nah, nanti kalau anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu kalau mau cerita tentang orang Majus, kita ini memang lucu saudara ya, selalu digambarkan ya orang Majus itu selalu gambarnya 3. Kalau kita dulu anak-anak sekolah minggu ceritanya saya nggak tahu cerita di Solo sama Salatiga sama enggak saudara. Selalu kan gitu ya, kalau dulu anak-anak sekolah minggu cerita Tuhan Yesus itu dimulai dengan bagaimana Tuhan malaikat itu datang kepada Maria.
Biasanya kan ceritanya Maria kan nyapu gitu ya, nyapu, lalu datanglah malaikat lalu sujud gitu saudara ya, kan bodoh saudara. Malaikatnya datangnya itu selalu seorang wanita ya, pakai sayap begitu saudara ya, ngomong sama gerak terus saudara ya, sudah pakai sayap, pakai mahkota gitu ya, lalu pakai tongkatnya ujungnya ada bintangnya. Padahal nanti kalau kita lihat di dalam Alkitab, setiap kali malaikat datang kepada manusia memberitakan berita tentang Tuhan, itu selalu dalam wujud laki-laki, walaupun tidak berjenis kelamin laki-laki, karena malaikat tidak berjenis kelamin saudara, tetapi selalu dalam wujud laki-laki. Ya, saya senang tahun lalu ya, tahun lalu itu digambarkan Mas Kukuh yang jadi malaikatnya. Nah bener saudara, malaikat itu wujudnya laki-laki ya, nggak usah pakai waduh mau drama saudara, gara-gara nggak ada pentung yang ada bintangnya saudara, ini bisa rame ya, gurunya lesu, anaknya ngambek karena nggak ada pentungnya saudara, yang buat Maria jangan takut saudara. Ya biasa kan gitu saudara ya, datanglah Maria gitu, datanglah Gabriel kepada Maria, lalu dikasih kabar ya, pergi. Lalu Yusufnya takut, datanglah masuk Yusuf saudara ya, pura-pura geraji ya, betul saudara, karena Yusuf tukang kayu gitu ya, geraji, datang malaikat lagi dikatakan demikian. Lalu tidak lama adegannya kan mesti gitu ya, adegannya Tuhan Yusuf Maria baru hamil jalan gitu saudara ya, penginapannya penuh. Biasanya ada berapa penginapan saudara yang didatangi? Biasanya selalu 3 ya. Ketok yang pertama nggak ada tempat gitu, ketok yang kedua nggak ada tempat, yang ketiga nggak ada tempat, tapi ada tempat, Anda mau masuk. Saya nggak tahu Solo sama Salatiga podo nggak saudara, sampai setiap kali saya lihat ceritanya begitu saudara, penginapannya yang mesti 3 kan gitu saudara ya. Lalu datanglah gembala, malaikatnya podo lagi saudara ya, pakai sayap lagi. Lalu tidak lama kemudian cerita tentang orang Majus bawa hadiah 3. Orang Majusnya 3 saudara ya, datang. Lalu terakhirnya, endingnya biasanya nanti malaikat Maria Yusuf ya jalan gitu ya, lucu saudara, jalan menuju palungan. Nah padahal kan Yusuf sama Maria sudah ada di dalam palungan, jadi masuk menuju palungan, bayinya diselehno saudara ya, lalu malaikatnya di belakangnya begitu, lalu tidak lama kemudian masuk gembalanya, tidak lama kemudian masuk orang Majus. Padahal orang Majus sama gembala itu nggak pernah ketemu saudara. Ini ceritanya enggak kita biar yang diulang-ulang, Solo, Jakarta, Solo, Tigo yo podo kabeh, salah kaprah tetapi dijalankan terus saudara. Salah kaprah ini cerita ini, karena gembala itu tidak ketemu. Kalau gembala itu memang Yesus baru lahir dan ketemunya di kandang, tetapi kalau Majus ketemunya nggak di kandang, di rumah saudara ya. Nanti kita lihat sama-sama Matius 2 ayat 1-2. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami akan datang menyembah dia. Luar biasa saudara ya. Jadi dia tahu bahwa ini ada seorang raja yang lahir, makanya dia datang dari jauh karena dia melihat terang yang menggemparkan itu saudara. Ada bintang yang begitu besar. Kalau dalam dunia sekarang saudara, dunia perbintangan, bintang itu disebut dengan bintang supernova. Nah, seringkali kita tahu bintang yang besar, yang bulat. Apakah betul banyak para ahli berkata itu bintang supernova gitu saudara ya. Nah saya bukan ahli perbintangan. Nah kita lihat lagi sama-sama saudara, bagaimana setelah si orang-orang Majus ini bertemu Tuhan. Dalam Matius 2 ayat 10-11 dikatakan demikian, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ketika melihat ya bintang itu, akhirnya mereka bersukacita.
dalam rumah dan melihat anak itu bersama Maria. Maka gambarnya sudah sedikit besar, saudara. Usianya pada waktu itu Tuhan Yesus kurang lebih belum sampai 2 tahun, 2 tahun, antara 2 tahun. Kenapa, saudara? Nanti kita ingat, setelah peristiwa ini ternyata orang maju dikasih tahu sama Tuhan, ya. Herodes kan ngomong, cari ya, nanti kalau ketemu kasih tahu saya akan datang menyembah. Tetapi ini niat busuknya Herodes, karena Herodes kalau ketemu dia ini ketemu dengan Yesus mau dibunuh, saudara. Tapi akhirnya para majus tadi dikasih penglihatan sama malaikat, ya, supaya tidak pergi ke Herodes tetapi langsung pulang. Ya, maka Herodesnya marah, lalu dia perintahkan, bunuhlah setiap anak-anak orang Yahudi yang usianya 2 tahun ke bawah. Berarti pada waktu itu usia Tuhan Yesus kurang lebih 2 tahun ke bawah, karena disebut anak, ya, tidak disebut bayi dalam lampin, dalam palungan, tetapi seorang anak. Saudara, kita lihat orang Majus itu yang adalah orang pintar, orang berhikmat, ada yang menafsirkan ini adalah raja-raja orang Persia. Kenapa? Ya, karena yang mendapatkan julukan Majus itu hanya seorang raja, karena dia orang pintar. Orang pintar itu raja biasanya di Persia sana. Tapi dia datang, dia menyembah. Kenapa? Dia melihat terang yang mengemparkan itu. Saudara, selanjutnya terang itu menggemparkan juga di hadapan para ahli agama dan ahli kitab suci. Ya, nanti dalam perjalanan Tuhan Yesus, ketika Yesus usia 12 tahun, Tuhan Yesus itu menggemparkan juga. Kenapa? Ketika dia berdiskusi dengan orang-orang Yahudi, ahli ulama, ya, orang-orang pintar, saudara, tetapi Tuhan Yesus bisa jawab itu. Ya, Lukas 2, 46 hingga 47 dikatakan demikian. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Luar biasa, saudara. Ketika 12 tahun dia bertemu dengan para teolog, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama, dia berdiskusi selama berapa, saudara? Selama 3 hari, ya, selama 3 hari. Jadi pada waktu itu ketika sudah pulang, lalu Tuhan Yesus tidak nyari ibunya. Nah, biasanya kalau acara begini Natal, gitu, saudara, ya, yang bawa anak-anak kan anaknya kemana nggak ngerti, saudara, ya. Lalu ada titik pertemuan. Nah, sekarang saya sering kali lihat di mana-mana ada tulisan titik pertemuan, ya, di bank titik pertemuan, stasiun titik pertemuan. Tujuannya supaya nggak hilang, saudara. Ya, titik pertemuan, saudara. Kalau pergi ke luar negeri, ya, biasa pergi ke luar negeri itu di bandara Soekarno-Hatta itu ada satu tempat titik pertemuan seringkali dipakai oleh tur rombongan, ya, yaitu di mana, saudara? Di Gamelan. Saya pertama kali pergi keluar, saudara, waktu ke Israel dikatakan, Pak, nanti ketemu nenek Gamelan, ya. Gamelan mana? Saya bilang Gamelan, pokoknya nanti ketemu di Gamelan. Yang biasa pergi ngerti, saudara. Jadi itu titik pertemuan, ya. Nah, sekarang di mana-mana ada titik pertemuan, saudara, di stasiun. Jadi kalau mau kebingungan, ketemu saja di titik pertemuan, cari titik pertemuan. Nah, saudara, ya, ini Tuhan Yesus yang salah, nanti Maria Yusufnya atau Tuhan Yesus, saudara. Karena setelah itu kan Tuhan Yesus dimarahin, ya. Ya maklum, saudara, usia remaja kan 12 tahun hilang, ya, waktu berangkat pergi hilang, saudara, ya, nggak ketemu sampai 3 hari dicari, ternyata di bait Allah. Waktu di bait Allah dia melihat bagaimana Yesus itu berdiskusi sampai Maria Yusuf itu tercengang, ya, tercengang. Wah, anakku kok yo pinter. Mungkin tercengangnya Yusuf itu gini, saudara, Yusuf ini orang bodoh, aku kok bodoh, anakku pinter, gitu, saudara, ya. Karena Yusuf itu tukang kayu. Yusuf ini tukang kayu, bukan pengusaha kayu. Kalau sekarang pengusaha kayu, waduh kaya, saudara. Tukang kayu buruh, bukan orang pinter, saudara. Yusuf ini bukan orang hebat, saudara. Sekarang ini kan gagah, pakai nama
sama Yusuf kan gagah saudara. Dulu malu mungkin. Yusuf ini bukan orang pinter, mungkin tercengang. Kini Yusuf lupa saudara. Yusuf lupa ini adalah bayi yang dikandung oleh Roh Kudus. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Makanya nanti ya, kalau kita lihat ayat selanjutnya, ketika Tuhan ditanya, nak, kemana toh kamu ini? Kamu kok menyusahkan kami? Kamu kok hilang? Terus Yesus apa? Gitu ya. Bukankah aku ada di rumah Bapakku? Ya, lalu mereka berkata, mereka menyimpan dalam hati saudara. Nah, saudara, kita lihat ternyata kehadiran Yesus itu selalu menggemparkan saudara. Selanjutnya, di dalam pelayanannya, terang itu menggemparkan banyak orang. Di dalam pelayanannya, terang itu menggemparkan saudara. Markus 7:37. Ya, Markus 7:37 karena demikian, mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ya, dan masih terlampau banyak lagi pelayanan Yesus yang membuat banyak orang tercengang. Orang mati dibangkitkan, ya, orang kerasukan setan dihancurkan, orang sakit berbagai macam jenis penyakit bisa disembuhkan oleh Tuhan. Menggemparkan juga. Masih ingat ketika mereka mengikut Yesus, lalu sudah mulai malam, mereka mulai lapar. Tuhan mengadakan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang laki-laki lebih. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa yang menggemparkan. Di mana Yesus melayani, di situ selalu menggemparkan. Ya, sampai pada kematiannya pun saudara, kematian Yesus pun menggemparkan. Ya, coba kita lihat Matius 27 ayat 54. Matius 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Kematiannya menggemparkan saudara. Kematiannya menggemparkan. Bahkan nanti kalau kita terus melihat kebangkitannya menggemparkan. Saudara, saya tadi sedikit menceritakan perjalanan terang itu yang menggemparkan. Nah, pertanyaannya, apakah terang itu masih menggemparkan sampai masa sekarang ini? Apakah kita hanya menganggap terang itu sebuah cerita? Saya menceritakan seperti dongeng, seperti legenda saja. Oh, ini loh waktu Yesus lahir. Oh, ini loh ada orang Majus pada zaman dulu begitu menggemparkan. Ada gembala yang begitu menggemparkan, pelayanannya begitu menggemparkan, kematiannya begitu menggemparkan. Yang menjadi pertanyaan besar kita pada sore hari ini, apakah terang itu masih menggemparkan dalam hidup kita? Sehingga Bapak Ibu Saudara begitu serius seperti orang-orang Majus, seperti orang-orang gembala yang begitu serius mencari Yesus. Dan saudara tahu ketika mereka mencari Yesus, motivasinya apa? Mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Karena hanya Yesus yang layak terima pujian, hanya Yesus yang layak terima persembahan kita. Apakah itu masih ada dalam hidup kita? Apakah Bapak Saudara datang Natal pada hari ini karena saudara mencari terang yang gempar itu, yang menggemparkan itu? Seperti para gembala, dia cari dengan sungguh-sungguh. Tidak gampang loh saudara, tidak gampang, hanya dikasih tanda. Coba saudara, ada teman saya, kenal enggak sama Agus? Agus saya kirim sama Tigo. Tinggalnya di mana? Wah, kurang ngerti. Pokoknya wongnya ganteng. Golek ana wongnya ganteng saudara. Hidungnya mancung, awake putih.
Oh, saudara senyum-senyum itu menghina atau mengaminkan gitu loh. Saya lihat kok itu kok kelihatannya tidak yakin gitu saudara. Saudara punya gembala ganteng kok tidak senang saudara. Nah, saudara kan tandanya begitu saudara. Banyak kan lalu pergi ke Salatiga ya. Begitu masuk ABC tanya, Pak saya mau cari Pak Agus. Orang ini pokoknya ganteng Pak, putih, mancung. Petro, wah saudara. Karena kalau Petro ketemu saudara banyak ya, tidak banyak orang saudara. Tapi kalau wajah seperti saya kan standar saudara. Waduh nggak ngerti, Agus tuh banyak. Saya ngomong sama waktu di Jakarta saudara ya, sama istri saya, sama teman-teman gitu saudara ya. Oh kalau di Solo nama Agus tuh banyak saudara ya. Nggak cuma ombyoan, untingan saudara. Dulu itu kalau di kelas-kelas nama Agus tuh pasti ada saudara. 2-3 orang itu ada. Tapi pada waktu itu saya berpikir di kota Jakarta itu jarang yang ada namanya Agus ya. Di gereja itu yang namanya Agus cuma saya. Jadi saya sedikit bangga di Jakarta. Di gereja itu tidak ada yang namanya Agus. Lalu saya berkata sama orang-orang teman-teman saya, Agus itu di Jakarta jarang. Itu biasanya di Solo. Nah tidak percaya, coba teman ini bilang, mosok, coba tidak percaya, lihat di buku telepon. Ya ampun saudara, waktu dilihat di buku telepon berlembar-lembar nama Agus saudara. Oh hancur juga nama Agus di kota Jakarta, ombyoan. Tapi Agus Suryanto hanya ada satu saudara. Amin, puji Tuhan. Harus bangga dikit lah saudara, kita anak Tuhan nggak boleh bangga. Tadi dikatakan kita harus berbesar hati, kita harus angkat karena kita punya terang itu. Amin. Agusnya nggak ada apa-apanya saudara, tapi Tuhannya si Agus itu yang dahsyat. Saudara kita lihat bagaimana orang ini begitu antusias gembala-gembala. Masihkah saudara antusias mencari terang itu? Masihkah saudara antusias? Saudara, terang itu nggak berubah. Tadi saya menceritakan tentang kedahsyatan terang itu tidak berubah sampai hari ini. Karena itu saudara nggak perlu cari yang lain, karena ini segala-galanya. Hanya Yesuslah yang memberikan jaminan keselamatan. Tidak ada satu tokoh di dunia ini yang berani berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tidak ada orang yang berani berkata demikian. Hanya Yesus yang berani. Kenapa? Dia Allah. Dia bisa berkata, ayo kalau percaya sama aku masuk surga. Kenapa? Dia punya surga saudara. Bukan mudah-mudahan, karena dia punya surga. Kalau saya berkata kepada Bapak Saudara, saya undang ya besok datang ke Istana Merdeka. Saya mau datang nggak saudara? Nggak mau saudara. Tapi kalau saya bilang saudara, besok saya undang ke Pastori, datang. Tapi kalau Istana Merdeka yang punya itu Pak SBY, seperti Pak SBY sekarang, Pak Jokowi saudara. Kecuali Pak Jokowi datang ke sini bilang besok jemaat Siloam tak undang ke Istana Presiden Jalan Merdeka. Oh datang saudara ya. Wes yang masuk pun cuti. Nek diundang Bapak Gembalanya besok ke Pastori ya jam 10 sampai jam 11 open house. Wes dandan dari jam 6 pagi dinteni harus yang teko saudara. Nah saudara kita lihat bagaimana Tuhan itu dahsyat saudara. Hanya Tuhan Yesuslah yang berani berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya dia berani berkata dengan orang yang penjahat yang ada di kanan dan kirinya saudara. Waktu yang satu berkata, Tuhan kalau engkau masuk surga ingatlah akan aku. Dan Tuhan Yesus berkata, pada hari ini nggak usah nanti, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara luar biasa, Tuhan tidak pernah berubah saudara. Coba kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 17. Yohanes 1 ayat 17 dikatakan demikian, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan dan atau bayangan karena pertukaran. Tuhan Yesus tidak berubah. Kuasanya dulu kalau dia sanggup menyembuhkan orang sakit, saat ini pun Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit.
pada waktu itu Yesus bisa menyelesaikan setiap persoalan, saat ini pun Tuhan bisa menyelesaikan persoalan itu. Matius 11 katakan apa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, ayat itu masih berlaku, masih up to date sampai hari ini. Ada yang datang dengan beban, ada yang datang dengan masalah. Saudara, kuasanya, penghiburannya, kasihnya itu masih up to date sampai hari ini. Kuasanya tidak berubah. Kalau engkau datang seperti seorang gembala, kalau engkau datang seperti para majus yang mencari dengan serius, saudara-saudara nggak perlu cari seperti orang majus dan gembala. Sekarang itu Yesus hadir bersama-sama kita pada pagi yang pada sore hari ini. Hampiri dia, percaya kepada dia bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Saudara, Allah nggak pernah berubah. Inti dari setiap cerita yang kita lihat tadi, perjalanan kelahiran Yesus sampai kepada kematian Yesus, ada satu statement yang perlu kita perhatikan. Apa itu, saudara? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang impossible, ketika itu ada di tangan Allah, itu menjadi possible. Apa yang mustahil bagimu? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah terang yang menggemparkan, saudara. Makanya tidak heran tadi di dalam Yesaya 60 dikatakan orang akan tercengang-cengang. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, orang akan tercengang-cengang karena kedahsyatan terang itu, terang yang menggemparkan itu. Kita nanti lihat para tokoh-tokoh Alkitab, murid-murid Yesus. Kita tahu ada Petrus yang orangnya reaktif, berani ngomong tapi penakut, saudara. Tapi ketika dia akhirnya menemukan terang yang sesungguhnya itu, jadi murid-murid Yesus itu menemukan terang yang sesungguhnya bukan pada waktu bersama dengan Yesus, malah setelah Yesus tinggalkan dia. Lalu Roh Kudus mencurahkan hidup di dalam setiap kehidupan murid Tuhan Yesus. Kita lihat, saudara, Petrus menjadi orang yang begitu luar biasa. Dulu murid-muridnya kalau ada orang sakit nggak bisa menyembuhkan, saudara. Tapi ketika mereka betul-betul hidup percaya kepada terang itu, kuasanya dinyatakan, kuasanya dicurahkan. Kita lihat ada Paulus yang begitu luar biasa. Markus 9:23, ya, Markus 9:23 dikatakan demikian. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi kuncinya percaya. Masih percaya pada terang itu? Masih percaya pada kuasa Yesus? Percaya kuasa Yesus di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil? Saudara, jangan takut, saudara. Berapa banyak orang seperti itu menghadapi persoalan dahulu dulu, saudara. Seringkali menghadapi masalah kita sudah seperti kalah berperang dulu karena kita tidak percaya kita punya kuasa Tuhan. Kalau ada yang datang dengan persoalan sore hari ini, belajar percayakan persoalan kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkarya dalam hidupmu. Karena terangnya menggemparkan. Dan kalau engkau berani mempercayakan hidupmu kepada Yesus, engkau akan terheran-heran, engkau akan menjadi gempar melihat kuasa yang begitu dahsyat. Saya selalu katakan, kalau saya bisa berdiri di tempat ini, saya bisa menjadi gembala, Bapak Ibu Saudara, itu semua hanya karena terang yang menggemparkan itu. Saya belajar untuk mempercayai terang itu dan menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada terang itu. Mari Bapak Saudara, saya tidak banyak melibatkan firman Tuhan pada sore hari ini, tetapi saya rindu setiap kita pada sore hari ini. Kalau ada yang datang dengan persoalan, kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, datang kepada terang yang menggemparkan itu, datang kepada kuasa Yesus.
Kalau engkau punya persoalan yang begitu rumit, engkau punya persoalan masalah yang rasanya tidak ada jalan keluar, rasanya mustahil, percaya di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Datang kepada Tuhan. Mari kita mulai berdiri bersama.